Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun seputaran Depok dan sekitarnya. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik sahabat YouTuber, sahabat media, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali saya akan menjawab pertanyaan saudara Ani yang ada di kota Cirebon tentang pertanyaannya, yaitu minta dijelaskan dengan adanya toharoh dan apa yang dimaksud toharoh. Untuk mempersingkat waktu, untuk sahabat-sahabatku yang aktif mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam, bahwasanya toharo, pengertian daripada toharo menurut lugah atau bahasa, toharo adalah suci atau bersih. Dalam istilah syariat, toharo artinya suci dari hadas dan najis. Dalam istilah ini maksudnya keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib yang benar-benar telah diniatkan dan suci dari najis, ya, setelah terlebih dahulu dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat. Dalam syariat Islam, persoalan bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, karena terutama di antaranya syarat-syarat sholat ditetapkan bahwa orang yang hendak melaksanakan sholat harusnya bersuci, ya, bersuci terlebih dahulu. Tentang bersuci, Allah Shallallahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dari orang-orang yang bersuci, ya. Al-Baqarah ayat 222. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yaqbalullahu sholatan bi khairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. HR Muslim. Yang selanjutnya itu macam-macam air, ya. Air merupakan alat untuk bersuci, namun air yang bisa dipakai untuk bersuci ialah air yang suci dan mensucikan, diantaranya yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, termasuk air telaga dan air embun. Yang selanjutnya pembagian air ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, air sewajarnya. Artinya air yang bersih murni dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh seperti air sungai, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air musyamas atau air yang dijemur di tempat logam, yaitu air musyamas. Saya ulang lagi, ya, air yang dijemur di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air kurang dari 2 kulah, air yang berubah salah satu sifatnya karena kemasukan benda suci lainnya, misalnya air berbau, air teh, air kopi, dan air lainnya, air yang keluar dari pohon atau dari buah, air nira atau legen, atau air kelapa. Yang keempat air mutanajis, yaitu air yang kena najis, dimasukkan najis sedang jumlahnya kurang dari 2 kulah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Akan tetapi jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Yang kelima air suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari ghosab atau mencuri, mengambil tanpa izin. Keterangannya yaitu 2 kulah itu sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, ya, maka sebesarnya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, ya. Dan untuk selanjutnya mengenai najis.
Najis menurut syariat Islam adalah benda yang kotor dan telah ada dalil yang menetapkannya. Najis wajib dibersihkan menurut cara-cara telah ditentukan oleh syara karena akan menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah, yang termasuk benda-benda najis seperti yang pertama bangkai kecuali manusia, ikan dan belalang, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dan selanjutnya anjing, babi, minuman keras seperti arak dan sebagainya, dan bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi hidup. Di sini yang pertama, pembagian najis menurut ahli fikih. Najis dibagikan menjadi 3 najis mukhalafah atau ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mukhalasah atau berat seperti najis anjing dan babi dan serta keturunannya. Yang ketiga, najis mutawasitoh mutawasitoh atau sedang, ialah najis yang selain dari 2 najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur manusia dan binatang kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga, tulang dan bulunya kecuali bangkai manusia dan ikan dan belalang. Yang selanjutnya itu najis mutawasitoh, dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis ainiyah, ialah najis yang bersujud, yakni yang nampak dapat dilihat. Yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Yang kedua, najis yang dimaafkan, najis yang keberadaannya dimaafkan, tidak wajib dicuci atau dibersihkan bila menempel pada badan, pakaian atau tempat sholat. Di antaranya yang pertama, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk. Yang kedua, nanah bisul meski bercampur darah atau tidak. Selain itu ada beberapa najis yang jauh di air atau zat cair yang dimaafkan untuk dipakai, antara lain yang pertama bulu najis tapi jumlahnya sedikit. Yang kedua, najis yang tidak terlihat mata karena sedikit. Yang ketiga, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kecoa, kutu, lalat dan lainnya. Yang keempat, paruh burung atau mulut tikus yang bersentuhan dengan air. Yang kelima, debu dan bercampur najis. Ini memang kalau kita jelaskan luas ya, mohon nanti dipelajari kembali untuk saudara yang ada di Cirebon ya. Coba Anda buka buku petunjuk mengenai tuntunan sholat ya, di situ lengkap. Karena waktu durasinya sangat sedikit ya, terbatas ya, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi bersama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Gaknya saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.